Assalamualaikum Ibu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih ya Ibu ya sudah hadir bersama saya di ruang virtual ini. Kita bincang-bincang sebentar, eh, kurang lebih 25 sampai 30 menit lah. Oke baik, kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Yang saya bicarakan di sini tentang eh, masalah belajar, kegiatan belajar di kelas yang siswa-siswa kurang semangat dan lain sebagainya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, baik. Saya di mata pelajaran IPA. Jadi Ibu ingin membicarakan tentang masalah siswa yang kurang bersemangat nih dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, iya baik. Oke, kira-kira apa nih yang akan Ibu dapatkan dalam coaching kita pada siang hari ini? Yang akan saya dapatkan adanya pemecahan atau pencerahan buat saya sehingga saya bisa eh, menjadikan kelas saya yang tadinya murid-murid dia kurang aktif, dia menjadi aktif kembali dalam kegiatan pembelajaran maupun pengumpulan tugas. Oh iya, jadi Ibu ingin eh, menghadirkan keaktifan siswa dalam proses Ya, belajar mengajar, kemudian mereka bertanggung jawab dan mengumpulkan tugas gitu ya tugas. Ibu ya. Iya, kira-kira eh, langkah pertama apa nih yang akan Ibu ambil untuk mewujudkan strategi Ibu tersebut? Yang pertama yang akan lihat adalah tentang perubahan pembelajaran yang ada di kelas, kemudian pemberian tugas yang tidak terlalu membebankan kepada siswa, kemudian berdasarkan minat dan bakat daripada murid yang ada di kelas. Oh iya. Jadi Ibu akan melakukan langkah yang pertama itu menghadirkan bakat dan minat mereka. Kemudian bagaimana caranya Ibu bisa membawa suasana kelas yang menyenangkan sehingga apa namanya siswa tertarik dengan pembelajaran gitu Ibu ya. Ya. Iya, ya baik. Kira-kira nih Ibu untuk rencana Ibu tersebut ini untuk 1 minggu ke depannya di antara skala 1 dan 10, 10 itu idealnya misalnya siswa Ibu sudah apa namanya memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas, kemudian dia juga partisipasi aktif nih dalam kelas. Idealnya angka 10 lah Ibu ya. Untuk siswa di sekolah Ibu sekarang, Ibu itu berada di angka berapa? Masih berada di angka 60 sampai dengan 50%, 50 sampai 60%. Maksudnya di antara skala 1 dan 10 Ibu itu di angka berapa? Di angka 6 dan 7. 6 dan 7. Oke, baik. Kira-kira nih Bu ya, Ibu ingin melihat mereka berubah tuh di angka berapa? Mencapai angka 8 sampai 9. 8 sampai 9. Oh, iya. Kira-kira nih Ibu Jana ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 dan 9? Yang akan saya lakukan di sini yaitu mengubah pembelajaran yang ada di kelas sehingga dapat menyenangkan bagi siswa tadi, sehingga siswa tadi dia bisa menerima apa yang diberikan sehingga dapat menghasil atau mencapai angka yang akan diharapkan dari 5 sampai 6, dari 6 sampai 5 menjadi Iya, 7 sampai dengan 7 8. sampai 8. Oke, baik. Jadi Ibu akan menggunakan strategi-strategi dalam pembelajaran gitu Ibu ya. Akan mengubah strategi-strategi dalam pembelajaran. Oke. Ini kira-kira Ibu Jana strategi apa yang akan Ibu Jana lakukan? Strategi yang akan diambil atau yang akan saya lakukan di sini misalnya mengubah cara belajar, cara pembelajaran, proses pembelajaran sehingga murid tadi dia senang, menyenangkan, yang menghasilkan kelas yang menyenangkan sehingga siswa tadi dapat dengan sendirinya akan muncul bakat dan minatnya sehingga dia akan menghasilkan yang lebih meningkat lagi. Oh iya, jadi Ibu Jana akan melakukan strategi di mana upaya Ibu melakukan sehingga siswa tersebut tertarik, begitu Ya, ya? tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, oke. Baik Ibu Jana, kira-kira
untuk membuat siswa Ibu tertarik dengan proses belajar yang akan Ibu berikan nanti, apa yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran, Ya. sehingga pada saat Ibu mengajar itu anak-anak itu tidak bosan, mereka tertarik gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu? Berarti akan yang saya lakukan di sini misalnya menggunakan strategi belajar yang menggunakan sumber belajar yang menarik, misalnya menggunakan video di internet dan lain sebagainya, kemudian memberikan speaking dan lain sebagainya sehingga dapat menarik perhatian daripada siswa. Oh iya, berarti Ibu Jana menggunakan ada video pembelajaran, kemudian ada selipkan ice breaking juga di dalamnya. Ya. Ah iya, jadi dari kedua pilihan ini Bu Jana kira-kira salah satu atau pilihan mana yang nyaman yang Ibu Jana gunakan? Maksudnya dalam keseharian pada proses pembelajaran dari menggunakan video pembelajaran maupun ice breaking. Menurut Ibu Jana dari dua pilihan ini mana yang nyaman? Karena yang awalnya belum menggunakan kegiatan-kegiatan seperti itu, maka setelah dicoba, mudah-mudahan dengan coba adanya video atau materi-materi yang lain, jangan hanya pada buku referensi yang ada atau misalnya buku siswa, tapi kita bisa mencari di internet, YouTube dan lain sebagainya, sehingga tidak membosankan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga dapat mendorong siswa tadi, sehingga dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan bakat dan minat dia akan muncul di situ sehingga pembelajarannya tidak membosankan. Oh Jadi iya. yang akan saya gunakan di situ menggunakan referensi-referensi yang lebih mendalam lagi atau lebih mendasar lagi sehingga dapat menarik perhatian daripada siswa. Oh iya, baik. Jadi untuk menarik perhatian siswa, Ibu Jana menggunakan strategi diantaranya ice breaking dan pembuatan video pembelajaran tadi. Ya, kira-kira nih Ibu Jana dalam pembuatan video pembelajaran itu, Ibu Jana membutuhkan support atau dukungan dari siapa Ibu? Kerjasama baik antara saya dengan rekan-rekan guru dalam hal ini adalah membantu saya untuk melakukan berbagai macam strategi, misalnya dengan cara ikut serta dalam kegiatan pembelajaran kita saling berkolaborasi sehingga terciptanya kegiatan pembelajaran yang baik. Misalnya sama-sama guru mata pelajaran yang ada di sekolah, dua orang kita saling kolaborasi sehingga membantu saya dalam melaksanakan tugas atau pembelajaran di kelas tadi. Di mana ada kegiatan-kegiatan yang mendukung. Iya. Baik, berarti dalam menjalankan strategi Ibu Jana nanti, Ibu Jana bekerja sama dengan rekan sejawat. Iya. Ya begitu ya. Berarti kan di situ ada muncul kolaborasi antara Ibu dan teman Ibu di sekolah begitu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan? Setelah kegiatan ini saya ingin memperdalam sehingga dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan kolaborasi antar rekan sejawat. Oh iya, baik. Jadi pada saat Ibu Jana melakukannya itu, Ibu Jana mulai melakukannya setelah berkolaborasi dengan teman-teman. Iya. Iya, begitu. Oke, baik Ibu. Jadi kita sudah berada di penghujung sesi nih Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan pada kegiatan ini yaitu menambah wawasan saya tentang proses pembelajaran di kelas yang dimana yang awalnya tadi dia membosankan bagi siswa, tidak ada semangat untuk siswa mengumpul tugas dan sebagainya. Setelah mengikuti sesi ini atau bincang-bincang dengan ibu, saya bisa menambah wawasan saya sehingga saya akan merubah, kemudian akan meningkatkan apa yang diharapkan pada kegiatan ini. Oke, baik. Berarti dari coaching kita pada siang hari ini, Ibu Jana sudah ada gambaran ya? Ya, sudah ada gambaran. Baik. Berarti Ibu Jana sudah ada gambaran bagaimana nantinya Ibu Jana bisa menerapkan proses pembelajaran yang baik di kelas dengan cara menerapkan mempelajari video-video pembelajaran sehingga anak-anak tadi tidak bosan di kelas. Oke, baik. Selain itu juga Ibu Jana menyelipkan ice breaking tadi ya? Iya. Iya. Ice breaking itu kira-kira Ibu Jana lakukan pada saat apa? Di saat awal atau di saat di tengah pembelajaran saat siswa sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, melakukan speaking sebentar untuk mengembalikan fokus siswa kepada pelajaran di kelas. Iya, baik Ibu. Oke Ibu, saya
Penasaran sekali nih Bu, ingin lihat aksi Ibu setelah Ibu menerapkan proses ini. Saya tunggu hasilnya minggu depan ya Ibu ya. Iya, Iya baik, oke makasih Ibu atas waktunya setelah kita coaching hari ini. Sampai ketemu lagi Ibu minggu depan. iya, Iya sama-sama baik, Ibu. terima Terima kasih kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Jana. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu, Alhamdulillah walaupun ada sedikit capek dengan aktivitas kelima kemarin, tapi Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah hadir di ruang virtual yang akan kita langsungkan kurang lebih dari 20 sampai 30 menit ke depan. Di sini apa yang akan Ibu mau sampaikan untuk dalam cara bincang-bincang kita pada siang hari ini? Oke, jadi begini Bu, saya tuh merasa dalam beberapa hari ini kenapa kok anak-anak saya itu jarang sekali ikut mata pelajaran informatika. Beberapa di antara mereka itu sering di luar Ibu pada saat jam pelajaran informatika. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu apa yang akan kita hasilkan atau kita dapat solusi dari bincang-bincang kita atau kegiatan kita pada siang hari ini? Oke, yang saya harapkan sih selain saya apa mengajar, kemudian untuk coaching hari ini saya berharap saya bisa membantu siswa tersebut Ibu kembali memotivasi mereka bagaimana sehingga mereka bisa suka pada pelajaran informatika dan tidak di luar lagi saat jam pelajaran gitu. Baik. Kalau begitu apa yang akan Ibu lakukan atau dengan strategi yang bagaimana sehingga siswa-siswa tadi yang tadinya dia malas untuk mengikuti pembelajaran atau ikut informatika tadi, kita bisa Ya. mendukung mereka kembali sehingga bisa mengubah sikap atau karakter mereka. Kalau langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama Ibu saya tetap fokus, kemudian yang kedua saya menggunakan teknologi dalam apa namanya media pembelajaran dan saya juga akan menerapkan contoh-contoh ilmu informatika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak tuh Ibu contoh ilmu informatika yang bisa kita terapkan. Misalnya ada penggunaan navigasi apanya ya GPS untuk melalui Google Maps kan anak-anak bisa mengetahui tuh bagaimana mereka mencari alamat, kemudian tata cara mereka saat bersosial media dan masih banyak contohnya yang lainnya yang konsep antara dunia informatika dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang langkah pertama yang akan saya terapkan di kelas. Oh iya, berarti ya langkah-langkah yang telah Ibu lakukan apakah bisa mengubah dari yang tadi yang belum diharapkan dari misalnya dari pencapaian yang ada di situ idealnya angka 1 sampai dengan 10 itu yang Ibu harapkan sekarang sudah ke berapa dan yang akan Ibu harapkan ke depannya seperti apa? Hmm, Kalau untuk sekarang sih beragam ya Ibu, ada di antara 5 sampai 6. Kemudian yang saya harapkan itu mereka bisa berubah di pas skala paling tidak di 7 lah Ibu. Paling tidak di 7 lah. 7 ya, baik. Tadi yang dari angka 5 sampai dengan 7 tadi, eee, ke depannya ke skala yang Ibu harapkan yaitu sampai dengan ke 7. Oke, jadi akan Ibu menggunakan, pembelajaran yang baik-baik sehingga dia akan mencapai angka yang inginkan. Iya. Jadi awalnya dari skala 5 dan 6 yang beragam tadi, saya ingin mereka itu mencapai skala 7. Jadi selain di luar tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, saya juga akan memasukkan teknologi sebagai alat pembelajaran interaktif dalam kelas dan saya terapkan dalam proses belajar mengajar kemudian
saya akan memberikan mereka tugas atau proyek sehingga mereka bisa mengaitkan konsep-konsep ilmu informatika ini dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Gitu. Baik Bu, itu adalah strategi. Baik, selain strategi, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Selain strategi yang tadi, apa lagi akan Ibu lakukan? Selain strategi saya memberikan mereka tugas dengan mengaitkan konsep-konsep informatika dalam kehidupan tadi, saya juga akan mencari platform atau apa namanya aplikasi pembelajaran dengan sehingga bisa menarik bakat dan minat mereka untuk apa namanya belajar dalam kelas. Untuk sekarang ini kan banyak sekali tuh aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu Canva dan Quizzes, mungkin seperti itu. Strategi selain apa namanya penerapan contoh apa informatika dalam dunia kehidupan, saya juga akan menggunakan media ajar berupa aplikasi dari Canva maupun Quizzes. Iya. Jadi setelah Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi belajar seperti Canva dan Quizzes dan lain sebagainya, apakah sudah ada perkembangan atau kemajuan dari siswa yang tadinya sudah ada perubahan-perubahan atau belum? Yang saya harapkan sih seperti itu Ibu. Itu juga masuk dalam pilihan saya ketika saya mulai menggunakan aplikasi Canva maupun Quizzes ini. Saya berharap dengan adanya template yang menarik dari Canva bisa menarik perhatian anak-anak. Kemudian dengan penerapan contoh-contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian penggunaan Quizzes dalam media pembelajaran juga saya berharap dengan 3 penerapan ini bisa menarik minat mereka untuk tidak bolos lagi di jam pelajaran informatika. Ya, baik. Berarti sudah ada setelah mengikuti kegiatan-kegiatan setelah Ibu lakukan tadi, sudah ada perubahan bagi siswa tadi sehingga tidak ada lagi yang bolos sehingga bisa mencapai dari angka 5 sampai 6 bisa sampai angka 7 atau 8 ya Ibu. Ya, mudah-mudahan seperti itu Ibu. Iya. Keinginan saya juga seperti itu, mereka berubah dan bisa suka sama mata pelajaran informatika ini. Eh, Setelah mengikuti ini apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau bagaimana langkah dan strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, untuk penggunaan teknologi dalam media ajar ini, saya biasanya di sekolah itu bekerja sama dengan rekan sejawat saya. Itu ada Ibu Fida maupun Pak Gani yang kita kenal, mereka sering membagi materi sebagai pemateri di IHT-IHT yang pernah kita lakukan. Jadi saya apa namanya bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan guru yang lebih ahli dalam bidang IT sehingga saya bisa belajar Canva dari mereka gitu Ibu. Jadi ya baik, karena di sekolah Ibu adalah sekolah yang besar di mana yang tadi Ibu sebutkan rekan-rekan Ibu itu dia sering juga berkolaborasi dengan sekolah kami yang selalu memberikan materi-materi dan lain sebagainya Iya, seperti yang seperti tadi itu. yang Iya, Ibu makanya saya sering sampaikan berkolaborasi ini. dengan mereka. Iya. Ibu Fida dengan Pak Gani juga selalu kami gunakan mereka sebagai pemateri di kegiatan-kegiatan kami. Iya. Semoga ke depannya kita semua lebih baik dari yang kemarin-kemarin sehingga akan adanya kemajuan di mana peserta didik tadi dia akan menjadi menjalankan siswa yang merdeka ya seperti yang kita harapkan ke depan di mana kita ketahui Amin. sekarang sesuai dengan zaman yaitu zaman digital untuk Iya, itu menuju dia era masalahnya. 4.0. Iya. Dan mungkin yang berikut, bagaimana, strategi yang akan Ibu lakukan ini dalam kegiatan selanjutnya untuk Oke. mencapai tujuan daripada kegiatan ini? Kalau strategi ini mungkin saya gunakan selain aplikasi Canva dan Quizzes tadi dan juga menerapkan contoh-contoh dalam pembelajaran, saya juga bekerja sama dengan beberapa teman, rekan guru sejawat. Kemudian selain itu saya belajar secara otodidak melalui YouTube. Jadi strategi-strategi tadi yang saya terapkan, saya berusaha untuk bagaimana sehingga bisa
menarik perhatian anak-anak tadi, yang tadinya memang mereka tidak suka dengan pelajaran informatika, dan setelah saya dekati, ternyata memang mereka tidak mau, Ibu, tidak suka dengan belajar informatika, sehingga saya berpikir bagaimana caranya sehingga saya bisa membuat mereka termotivasi kembali dengan pelajaran informatika. Nah, dengan cara itu tadi saya terapkan beberapa strategi, kemudian saya harapkan dengan strategi ini bisa menarik perhatian mereka untuk kembali ikut belajar informatika. Iya. Baik Ibu, berarti dari, bincang-bincang kita tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oke. Atau strategi yang akan Ibu terapkan ke depannya? Oke, untuk bincang-bincang kita hari ini saya mendapatkan sebuah gambaran ya Ibu. Sebuah gambaran setelah proses coaching ini, ada solusilah bagaimana cara saya agar bisa memotivasi kembali siswa-siswa yang tadinya memang tidak suka sama sekali dengan pelajaran informatika, mereka jadi tertarik. Kemudian selain itu saya juga mengaitkan contoh-contoh atau konsep yang nyata lah, yang real, yang terjadi saat ini. Karena pada saat ini kalau mereka ketinggalan zaman juga kan sayang, Ibu, anak-anak di era milenial ini. Apalagi pelajaran informatika ini kan sangat membantu mereka untuk masa depannya nanti. Jadi selain itu saya juga akan memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran itu tidak bosan, tidak monoton hanya guru saja yang menerangkan, tapi ada beberapa slide presentasi yang saya sisipkan di dalam yang bisa menarik perhatian mereka seperti itu. Iya, bagus sekali rencana yang akan Ibu ambil untuk mudah-mudahan berhasil ya. Bagaimana, komitmen Ibu dengan rencana Ibu atau rencana aksi Ibu ini? Ya, saya berkomitmen untuk terus menjalankan perubahan di kelas. Jadi dengan adanya beberapa perubahan tadi, saya berusaha untuk tetap konsisten sehingga hasil yang saya dapatkan juga akan maksimal, Ibu, seperti itu. Baik, bagus sekali, sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan dan kita terapkan di kelas. Terima kasih Ibu, Iya, Ibu, terima kasih. telah kita lakukan kurang lebih 2 sampai 30 menit dalam kegiatan bincang-bincang ini. Oke, Bu Jana, terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.